Dalam menghadapi tekanan dagang dari Amerika Serikat, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan 5 kesepakatan strategis yang telah dirancang Indonesia. Langkah-langkah ini ditempuh sebagai bentuk negosiasi diplomatik untuk membujuk Presiden Donald Trump agar membatalkan kebijakan tarif resiprokal yang dikenakan pada Indonesia. Pemerintah Indonesia resmi mengumumkan 5 langkah negosiasi strategis yang dijalankan bersama pemerintah Amerika Serikat untuk menanggapi kebijakan tarif dagang era Presiden Donald Trump. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan hal ini dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang digelar secara virtual. Langkah pertama dalam negosiasi tersebut adalah melakukan penyesuaian tarif bea masuk terhadap produk-produk tertentu asal Amerika Serikat. Penyesuaian ini dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar domestik Indonesia serta potensi kerja sama jangka panjang. Dalam kesepakatan kedua, Indonesia menyatakan kesediaannya untuk meningkatkan impor dari Amerika Serikat. Produk-produk yang termasuk dalam peningkatan impor ini meliputi minyak dan gas bumi, mesin dan peralatan teknologi, serta berbagai jenis produk pertanian yang tidak diproduksi secara domestik. Kesepakatan ketiga mencakup reformasi di bidang perpajakan dan kepabeanan. Pemerintah Indonesia disebut tengah melakukan langkah-langkah perbaikan sistem fiskal untuk memperkuat daya saing nasional serta mempercepat proses ekspor-impor barang. Langkah keempat mencakup penyesuaian terhadap kebijakan non-tarif Mesures. Menurut Sri Mulyani, beberapa poin yang menjadi perhatian dalam langkah ini meliputi tingkat komponen dalam negeri, kuota impor, deregulasi, dan pertimbangan teknis dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Kesepakatan kelima adalah penerapan kebijakan penanggulangan banjir barang-barang impor yang membanjiri pasar domestik. Bentuk respons yang diambil berupa trade remedies yang dilaksanakan secara cepat dan responsif untuk menjaga kestabilan pasar dalam negeri. Selain 5 kesepakatan tersebut, Sri Mulyani juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tetap aktif menjajaki peluang baru di pasar ekspor global. Upaya ini dilakukan di tengah tekanan dari kebijakan tarif 32% yang diterapkan AS terhadap Indonesia. Salah satu target pasar ekspor yang disasar adalah kawasan ASEAN Plus 3, yang mencakup negara-negara Asia Tenggara serta 3 negara Asia Timur yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Langkah ini dinilai penting untuk memperluas jaringan perdagangan dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar tradisional. Telisik TV mengabarkan.